Selamat sore kepada Anda semua dan selamat datang pada acara kami yang sangat sederhana, tapi kami harap dengan ini kami sebagai RSCJ bisa membagi dengan Anda semua spiritualitas hati kudus Yesus, spiritualitas yang membawa kita ke hidup batin. Yang Suster Yola katakan tadi bahwa kami mengadakan ini dalam rangka Pesta Hati Kudus Yesus. Pesta ini kami sebagai RSCJ ya pasti kami rayakan di 43 negara. Dan memang hari H-nya di tanggal 11 atau Pesta Hati Kudus Yesus, semua suster yang berkaul kekal memperbarui kaul. Untuk siapkan hati dan pikiran kami ini, kami di seluruh dunia, RSCD di seluruh dunia, lakukan sesuatu dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita, dengan komunitas-komunitas kita, agar kita betul akan mencicipi, akan mengerti, mengalami hati Yesus. Oleh karena itu, kami RSCJ Indonesia sudah lama sebetulnya kami mau melakukan hal seperti ini. Syukur pada Tuhan tahun ini kami bisa mewujud nyatakan dengan cara seperti ini. Yang Suster Yola katakan tadi, topik kita Journey to the Heart bersama suster-suster kita RSCJ, dan kami akan melihat 3 sikap hati Yesus. Memang sikap hati Yesus kita tidak henti-hentinya, tapi kami mau membawa Anda semua untuk mengerti dari sudut pandang kami 3 topik, 3 sikap ini. Pertama, hati Yesus yang terbuka karena bisa menyambut. Yang kedua, hati Yesus yang mengampuni. Dan yang ketiga, hati Yesus yang mencintai. Topik hari ini akan di-sharing lebih dalam dari suster kami, suster Lulut. Di sana Anda bisa lihat Yobita Triwilujeng. Dia akan sharing sama kami semua tentang hati Yesus yang sama. Nanti sambil berdoa bersama dengan kami akan lihat bagaimana kita bisa mengerti sikap hati Yesus. Sekali lagi, terima kasih. Ini topik yang pas, hati Yesus. Welcoming heart. Sekali lagi, saya atas nama RSCJ, welcome Anda semua. Terima kasih kepada Suster Jera, dan selanjutnya kita akan sebagai doa pembuka kita akan mendengarkan lagu dari para novis RSCJ. Dipersilakan kepada novis untuk membuka dengan lagu pembuka. Yesus penuh kasih mesra, hidup kami Engkau yang piara, Kau hibur hatiku yang sengsara, biar lepas dari duka lara. Hatimu setia senantiasa, berkorban demi kami manusia. Kau memberi kami hati mulia, harapan jiwa yang putus asa. Hati Yesus, hati Maha Pengampun, Kau buat hatiku jadi halus, segala noda
Ashley dan Raymond dan teman-teman. Hati Yesus, hati lemah lembut, di arus dunia diriku hanyut. Jika kami takut, hati kecut, selamatkan jiwa kami yang kalut. Hati Yesus, hati Maha Kudus, Kau buat hatiku jadi haru. Segala noda dosa Kau hapus, hingga jalanku terbuka lurus. Kuatkan niat kami untuk bertobat, hati lelah karena buat jahat. Biarkanlah jiwa kami istirahat di hati-Mu, Yesus penuh rahmat. Hati Yesus, hati Maha Kudus, Kau buat hatiku jadi haru. Segala dosa hapus, hingga jalanku terbuka lurus. Hingga jalanku terbuka lurus. Terima kasih kepada para novis yang sudah membawakan lagu Hati Yesus. Sekarang kita lanjutkan ke sharing dari Suster Lulut. Dipersilakan kepada Suster Lulut untuk membagikan kepada kami bagaimana pengalamannya secara khusus dengan Hati Kudus Yesus. Dipersilakan, Suster. Terima kasih Yola, terima kasih Suster Jera. Selamat sore, Pastor, Suster, teman-teman Suster, Bapak Ibu sekalian. Dan terima kasih untuk lagunya dari para novis. Pada sore ini saya dapat kesempatan pertama untuk sharing dan dengan tema perempuan dengan hati terbuka atau Women with an Open Heart. Dari mana kita dapat atau saya mendapat tema itu? Dari itu adalah nama yang diberikan oleh Mother General kami di Roma pada waktu saya dan bersama dengan 16 teman lainnya, suster-suster RSCJ, melakukan kaul kekal bersama di Roma. Jadi dalam tradisi RSCJ, sebelum kami melakukan kaul kekal, kita semua berkumpul di Roma. Selama 6 bulan kami hidup bersama, dan akhirnya diakhiri dengan retret 30 hari. Nah, dalam retret 30 hari itulah Mother General bertemu dengan kita satu persatu untuk menceritakan bagaimana pengalaman doa selama 30 hari. Kemudian setelah mendengar dari kita waktu itu ber-17 dari berbagai belahan dunia, dan itu luar biasa buat saya, punya kisah-kisah yang setiap negara, setiap provinsi punya cerita berbeda, tetapi ada satu yang akhirnya menyatukan kami semua waktu itu adalah kami melihat bahwa setiap dimanapun, entah di Eropa, di Asia, di Afrika, semua punya persoalan yang sama tentang kemanusiaan dan garis bawahnya adalah hati. Dan waktu itu Mother General akhirnya memberi kami nama perempuan-perempuan dengan hati terbuka. Nah, nama itulah yang kami bawa sampai sekarang. Jadi kami selalu ingat siapa kami di belakang ini. Pesan-pesan 30 hari retret itu selalu diingat kembali. Nah, sore hari ini saya mau cerita sedikit tentang pengalaman itu.
Ini menarik sekali. Saya bongkar-bongkar berkas-berkas ketika saya berada di Roma untuk melakukan persiapan, mulai dari pembukaan sampai penutupan. Saya menemukan satu, ini teman-teman saya sangat kreatif sekali waktu itu ya, dari berbagai negara. Kita tuh buat ini, setiap orang kan diminta doa untuk doa kreatif. Mereka tuh membuat, bisa lihat nggak ini? Nah, ini apa Bisa. nih? Seperti soal sepatu ya, bawahnya sepatu ya, telapak kaki gitu ya. Nah, saya ingat sekali waktu itu ketika pembukaan, kita tuh diminta ada gamenya, yaitu membuka sepatu alas kaki masing-masing, kemudian memilih sepatu mana yang kita bisa pakai. Ternyata ada yang sepatunya kegedean, ada yang kekecilan, seperti itu. Jadi situasi yang tidak pas. Nah, ketika itu setelah selesai, kami semua diberi kertas seperti kosong. Lalu apa isinya? Ini menarik sekali. Hampir semua nih ya, dari 17 orang, bicaranya tentang apa coba? To be the open heart of Christ. Kemudian free heart. Kemudian humble heart. Going to the heart. Semuanya ada heart-nya. Ini nggak tahu kenapa. Saya pikir spontanitas dan spirit yang bergerak pada waktu itu adalah heart. Sehingga itu menjadi titik awal perjalanan kami. Sehingga ya itu heart tadi mengiringi hari-hari kami. Dan hari ini saya akan sharing bagaimana pengalaman saya secara pribadi mengalami pengalaman tentang hati Yesus yang terbuka. Pada dasarnya ketika kami bertemu di Roma itu yang paling kuat adalah hati Yesus yang terluka. Dan kita semua tahu ketika Yesus sudah wafat, barulah para prajurit menombak lambung Yesus. Darah dan air mengalir dan luka itu terbuka menganga. Saya menghidupi spiritualitas itu sebagai spiritualitas hati yang terbuka, terluka sampai hari ini. Karena memang luka Yesus tidak akan pernah tertutup, tidak pernah disembuhkan sampai hari ini. Dari mana kita bisa melihat bahwa setiap hari Yesus melihat dunia dari setiap peristiwa. Meskipun Yesus wafat dan mewariskan cinta kepada kita, tetapi ternyata berapa orang yang punya pengalaman mencintai dan dicintai, berani mencintai dan berani dicintai. Tidak banyak orang. Nah, ini menyedihkan sekali, bukan? Dan pengalaman yang paling kuat dalam hidup saya adalah bagaimana hati Yesus selalu membuka diri, selalu welcoming. Analoginya adalah ketika kita membuka pintu, siapapun bisa masuk. Orang kenal, orang nggak kenal, orang yang badannya wangi, orang yang badannya nggak wangi, gitu bisa masuk. Dan bisa terjadi apapun di dalam hati itu. Ini analogi yang sangat mudah, tetapi juga buat saya menampar. Itulah realitasnya yang kami hidupi sebagai komunitas hati Yesus yang terluka. Kami adalah komunitas kontemplatif aktif. Mau nggak mau, terima nggak terima, meskipun secara individu kadang-kadang kita nggak mau terima, tetapi lihat, Yesus sudah membuka hatinya buat kita. So, nggak bisa, kamu tidak bisa sendirian lagi karena ada Yesus bersamamu. Kita menerima semua. Mudah? Tidak mudah. Para pastor, Bapak Ibu juga pasti tahu. Tidak mudah menerima segala sesuatu yang sulit. Komunitas, masyarakat, situasi politik, pertentangan-pertentangan yang terjadi di luar sana membuat kita terluka. Tapi kita nggak bisa berhenti sampai terluka, bukan? Kita terus. Dan saya melihat di sini bagaimana hati Yesus membuat saya, membuat hati para suster RSCJ menjadi kuat, adalah kita melihat bahwa hati Yesus itu lembut, sangat lembut, menyentuh setiap personal, setiap orang, setiap hati, disentuh dengan cara berbeda.
Awalnya disentuh dengan cara yang kuat, yang keras. Tetapi kemudian kita dengan berani, dengan membuka hati, masuk ke dalam diri. Ini maksud Tuhan apa menyapa saya seperti ini? Dan akhirnya kita menemukan betapa lembutnya kekuatan itu. Nah, lembutnya kekuatan itu atau kuatnya kelembutan itu yang akhirnya bisa merubah hati kita. Bisa membuat kita menjadi lebih kita membuat hati kita menjadi lebih terbuka, tidak terlalu banyak untuk untuk mengeluh, untuk ya lihat inilah dunia sebenarnya gitu. Kita kan ketemu banyak orang setiap hari ini, mau nggak mau Bapak Ibu tahu, para Romo tahu, orang-orang itu kan macam-macam ya. Dan bagaimana kita yang membawa spiritualitas hati kudus Yesus ini bukan hanya sadar di kepala, bukan hanya tahu sebagai pengetahuan, oh ya, saya adalah religius hati kudus Yesus, no. Tapi kita membawa itu ke dalam batin, ke dalam kehidupan perilaku kita. Nah, pengolahan inilah yang dari sekarang, dari formasi awal sudah dimulai dan itu tidak mudah gitu ya. Kesadaran-kesadaran ya berharap bahwa keterbukaan itu akhirnya tidak menjadi sesuatu yang hanya dipikirkan baru lahir, tapi lahir secara otomatis. Nah, kemudian bagaimana saya menemukan cinta Tuhan tanpa batas. Sebagai individu, kekurangan, kealpaan, itu mungkin lebih banyak daripada kelebihannya. Tetapi ketika malam tiba, kita melihat, ternyata apa yang kita punya itu tidak sebanding apa yang kita bilang bahwa ini kekurangan saya atau ketidakmampuan saya sebagai manusia untuk mengcounter persoalan hidup komunitas atau lingkungan masyarakat. Artinya gini, maksud saya begini, ketika kita melihat situasi di luar sana, kita nggak bisa di masa COVID deh, ada banyak hal di luar sana, banyak sekali kalau kita mau turun cerita-cerita. Seringkali saya secara individu saya frustasi karena saya tahu, tapi saya nggak bisa lakukan apa-apa, keterbatasan protokol kesehatan lah, apalah gitu ya. Itu bikin frustasi gitu loh. Akhirnya kita pulang lagi ke rumah, kita bisa lakukan apa dengan ini? Kemudian di situ mulai muncul kesadaran baru. Tuhan punya cara yang berbeda untuk membuat orang lain, membuat saya menjadi lebih rendah hati. Lulut, kamu itu manusia yang terbatas. Saya akan lakukan bersama kamu. Dan pengalaman itu artinya begini, membuat saya selalu bersyukur. Kalau mengukur pengalaman saya yang pengalaman keluar di jalan gitu ya, dari 10 peristiwa yang membuat saya rasanya kok saya nggak bisa lakukan apa-apa ya. Ternyata ketika saya duduk bersama Tuhan, saya masuk ke dalam hati Tuhan dengan iman, dengan keyakinan penuh, percaya atau tidak, keesokan harinya ketika saya melihat mereka dengan hal yang sama, cara mereka merespon berbeda sekali. Artinya, Tuhan dengan Roh Kudusnya punya cara sendiri. Saya minta tolong. Bahasanya apa ya? Mengemis. Tuhan, tolong. Saya nggak bisa apa-apa nih. Beneran, saya nggak bisa apa-apa. Saya sedih, saya sakit Tuhan. Bagaimana saya bisa lakukan ini? Secara fisik saya nggak bisa lakukan banyak. Tetapi saya mau membantu. Nah, keesokan harinya ketika saya bertemu dengan kelompok ini atau orang ini, mendengar cerita orang ini, percaya atau tidak percaya, ceritanya berubah. Mereka menemukan kegembiraan. Buat saya itu adalah cara kerja Roh Kudus.
cara kerja Roh Kudus yang di luar nalar, di luar kemampuan kita, tetapi dengan keyakinan penuh, kefrustrasian itu, keputusasaan itu saya bawa pulang, saya masuk ke dalam hati Tuhan, dan Tuhan bantu saya, bantu teman-teman saya, bantu saudara-saudara saya. Dan Tuhan lakukan. Buat saya, secara pribadi, siapa sih Lulut gitu ya. Tuhan tuh dengerin saya gitu. Tuhan tuh mendengar, dan saya yakin Tuhan juga mendengar doa-doa Bapak Ibu, para suster, para romo. Jadi ya memang be humble aja, memang kita bukan apa-apa. Selalu kembali ke dalam hati Tuhan. Sakit, sakit. Mengakui kelemahan, sakit. Tetapi di satu sisi saya juga berani untuk menerima kelebihan orang lain, kelebihan sesama saya yang saya tidak punya. Ini keterbukaan buat saya. Akhirnya mungkin saya sering bilang ini sama Suster Jera. Sudahlah Jer. Jera juga pasti tahu. Terima segala sesuatu apa adanya. Yakin bahwa Tuhan akan merubah segala sesuatu pada saatnya. Kita memang nggak kuat merubah, tetapi Tuhan punya kekuatan lebih. Energi kita, hati kita, doa-doa kita penuh untuk situasi ini. Dan biarkan Tuhan yang terus bekerja. Saya apa ya? Saya bukan siapa-siapa. Tetapi saya bersyukur kepada Allah. Karena saya boleh melihat karunia-karunia besar dalam hidup saya. Kalau saya boleh cerita, pengalaman hari ini itu dipenuhi dengan kekesalan, mewangkel. Maunya begini nggak dapat, maunya begitu nggak dapat, capek banget. Tapi ajaib, ketika saya duduk, saya diem, Tuhan, saya mau bilang apa hari ini? Saya mau marah? Enggak, terus ternyata saya nggak marah. Terima kasih Tuhan untuk pengalaman kelelahan hari ini. Buat saya itu hadiah dari Allah. Itu adalah berkat dari hati Yesus yang terbuka. Betapa terbukanya hati saya hari ini dengan pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan, pengalaman yang melelahkan. Saya bersyukur untuk itu semua. Dan tentu saja perjalanan ke dalam hati Yesus ini tidak selesai, tidak akan pernah selesai. Kita akan terus memasuki hati Yesus. Meskipun terluka, sakit, tapi jangan lupa ada joy-nya juga kan ya? Betul nggak? Ketika kita sudah melewati itu, kita bisa, ada Tuhan di sana yang bantu saya gitu. Atau analogi saya lain lagi nih yang ini nih. Kalau saya misalnya saya gali sumur nih ya, mau bikin sumur. Terus mentok nih ada batu. Ekstra kan energinya keluar gitu. Tapi kemudian ketika saya setengah mati berjuang, penasaran nih ya. Aduh Tuhan kok nggak dapat sih? Sampai akhirnya menemukan mata air. Di situ joy-nya. Di situ tidak hanya dapat airnya, tapi melihat Tuhan ada di sana. Itulah pertemuan-pertemuan dengan Tuhan, kecil, tetapi itu yang sangat powerful. Asal kita sadari bahwa pertemuan kecil itu adalah pertemuan saya dengan Tuhan. Itu yang saya mau sharingkan. Dan tentu saja sharing saya ini tidak berhenti sampai di sini. Perjalanan ke dalam hati Tuhan masih panjang. Dan mohon doa untuk saya, untuk kami, para suster hati kudus Yesus, terutama yang punya spiritualitas hati kudus, supaya hati kami terus berani untuk dirubah. Gitu nggak, teman-teman? Karena tidak mudah memberikan hati gitu ya. Maunya hatinya dipegang gitu kan ya. Bagaimana kami mau berani memberikan hati untuk dirubah oleh Tuhan sendiri. Dengan cara-cara yang ajaib, dengan cara-cara yang manusia nggak pikir, tapi Tuhan tahu bagaimana merubah kita. Dan buat
saya dan buat kita semua, keindahan hati itu akhirnya akan keluar pada saatnya ketika kita mendandaninya dengan kesadaran bahwa saya adalah suster-suster hati kudus Yesus. Bahwa hati saya, hidup saya dibaktikan kepada hati Yesus. Saya pikir begitu sharing saya sore ini. Terima kasih banyak. Terima kasih, Yola. Terima kasih, Dan Sister Lulut. yang lain. Jadi konsekuensi kita sebagai perempuan hati kudus harus berani dirubah ya, Suster. Dan Iya. juga untuk semua umat yang mengikuti Yesus sebagai murid Yesus harus berani dirubah oleh Yesus sendiri. Terima kasih Sister Lulut untuk sharingnya. Semoga membawa berkat dan juga menginspirasi banyak orang bagaimana pengalaman dan relasi pribadi dengan hati kudus Yesus. Untuk acara kita selanjutnya, saya serahkan kepada Suster Jera. Suster Jera, dipersilakan. Baik, pertama-tama saya mau terima kasih sama Suster Lulut. Apa yang Suster Lulut sharing, ini bukan hanya asal kata-kata, tetapi satu pengalaman. Ya. Pendiri kami pernah katakan bahwa kongregasi kami mulai bukan karena dia, tapi ketika prajurit tusuk tombak dalam hati Yesus, dalam bagiannya. Waktu itu, waktu air dan darah mengalir, kongregasi kami lahir. Jadi kongregasi kami dari pendiri kami tahun ini 221 tahun, tetapi sebetulnya mulai ketika prajurit tusuk tombak dalam hatinya. Ini yang membuat hati Yesus dari yang kita dengar dari Suster Lulut terbuka, welcoming, dan memang dalam pandemi ini, di mana banyak orang sedih, banyak orang kehilangan pekerjaan, kita di tengah-tengah perang di dalam dunia kita, capek, orang itu capek. Tapi di sana Yesus katakanlah kepada semua yang letih lesu dan beban berat. Semua. Agama apapun, budaya apapun, suku apapun, rasa apapun, warna kulit apapun, datanglah pada aku. Ya, yang letih lesu dan beban berat. Dan aku akan membuat Anda istirahat. Tapi belajar dari aku, karena hatiku lemah lembut dan penuh kasih. Ini yang kita dengar dari Suster Lulut. Di mana dari salib hati Yesus terbuka dengan satu pesan. Lihat betapa banyak saya mencintai kamu sehingga saya siap memberi kepada kamu isi hati saya. Hati Yesus terbuka untuk Anda dan saya. Dan konstitusi katakan ini dengan sangat baik. Hati Yesus yang tertembus membuka keberadaan kita terhadap kedalaman Allah dan terhadap derita umat manusia. Jadi kalau orang tanya sama kami, kalian RSCG lakukan apa di dunia? Saya coba berani katakan bahwa kami setiap hari mencoba melihat wajah Yesus, luka Yesus dalam wajah manusia dan luka manusia. Tidak gampang yang Suster Lulut katakan tadi. Tapi ya, di sanalah kita akan bertemu. Kita saudara-saudari sekalian bisa memetik atau bisa ambil untuk hidup rohani kita beberapa kekuatan dari hati Yesus yang terbuka. Saya akan beri kepada Anda 3. Pertama,
hati Yesus adalah tempat yang selalu terbuka untuk Anda dan saya. Saya bisa pergi ke sana dengan apa adanya. Yang Suster Lulut katakan tadi, bau badan apa saja kita ya, dengan sikap apa saja kita bisa masuk. Hati Yesus adalah tempat yang selalu terbuka. Seperti ada satu cerita di mana seorang anak kecil bilang sama ibunya, saya mau hari ini pergi bertemu Tuhan. Dia bawa banyak makanan dari kulkasnya dan dia pergi untuk bertemu Tuhan. Ibu heran, kamu akan bertemu Tuhan di mana? Saya akan bertemu Tuhan. Dia pergi. Ibu nantikan anak itu. Gimana ya? Saya penasaran, saya mau tahu anak saya bertemu Tuhan di mana, bagaimana, wajahnya bagaimana, dan seterusnya. Terus anak itu lompat-lompat yang seluruh katakan tadi, bahagia sekali, ya saya bertemu Tuhan, gitu. Lihat semua makan saya habis, saya bertemu Tuhan. Siapa Tuhan itu? Bagaimana kamu tahu? Anak itu bilang, Mak, saya jalan. Saya tahu ini rumah Tuhan. Bagaimana kamu tahu? Karena rumah itu pintunya terbuka dan orang itu di dalam sangat welcome saya. Dua hal ini membuat saya yakin bahwa ini rumah. Dan memang kami membagi cerita kami dengan satu sama lain, kami makan, dan akhirnya kami berdua senang. Ini rumah. Ini Bapak dan Ibu hati Yesus. Tempat di mana saja, kapan saja kita bisa masuk. Saya suka katakan bahwa kita sebagai RSCJ, ini hak kita untuk masuk hati Yesus. Kita tidak perlu paspor, kita tidak perlu visa, kita tidak perlu kunci, kita tidak perlu apa saja. Ini hak kita, ini tempat kita di mana kita masuk. Bukan hanya RSCJ, tapi kita semua. Ini yang pertama. Kedua, masuk hati Yesus artinya kita siap ambil resiko. Kita siap berani untuk apa? Berani mencintai. Dalam hati Yesus semua orang ada. Semua orang punya tempat yang istimewa. Jadi, kalau saya juga mau masuk ke sana, saya harus menerima semua orang yang ada di sana. Kalau saya betul mau masuk hati Yesus, dan saya bertemu semua orang yang ada di sana. Tapi enggak, orang itu saya tidak suka. Dia tidak seperti saya benci, saya ini. Dan Anda tidak masuk. Anda masuk hati Anda sendiri atau Anda masuk hati yang bukan hati Yesus. Benar, masuk hati Yesus. Dan saya tidak punya. Benar saya punya masuk hati Yesus. Meskipun saya marah, saya sekarang bisa mengampuni. Yang kita akan lihat dalam topik kita besok. Ini keberanian, ini resiko. Jadi betul ya, kita seorang Kristiani, orang Katolik, bangga sebagai Katolik hati kudus Yesus. Gambarnya di tengah rumah kita. Hanya satu pesan, mencintai. Tapi untuk mencintai itu gampang, harus lewat salib. Tapi saya siap. Karena apa? Karena saya mencintai. Yang ketiga, dan saya pikir ini paling penting Bapak Ibu. Kalau kita masuk hati Yesus, apa adanya. Jangan bilang saya tidak pantas masuk hati Yesus. Masuk hati Yesus membuat kita pantas. Masuk hati Yesus, kita sungguh-sungguh akan melihat kebenaran kita. Siapa diriku? Kita akan siap berubah. Yang Suster Lulut dengan baik tentang tadi. Kita siap. Tiga hal ini kita bisa merenungkan. Hati Yesus adalah tempat selalu terbuka. Saya bisa masuk dengan apa adanya. Yang kedua, saya siap ambil resiko dan berani untuk mencintai. Dan yang ketiga, saya bisa lihat kebenaran saya dan saya siap berubah.
dari hati Yesus, kita baru merayakan tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus ketika beri kepada kita, kita menjadi tubuh dan darah Kristus. Karena dalam bahasa Inggris, bloodline, God's blood, God's body, ya, maksudnya kita. Saya mau juga kasih tahu sama Anda semua bahwa hari ini hari ulang tahun Suster Lulut. Dan dari 51 tahun beliau, 22 di kongregasi Hati Kudus Yesus. Dan untuk Suster Lulut secara khusus, saya mau Anda mendengar satu lagu dari suster-suster kami dari Kong. Baik, kita bisa unmute dan bisa selamat ulang tahun pada Suster Lulut. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Terima kasih. Selamat ulang tahun terlalu. Baik.
Saudara-saudari sekalian, sekarang kita akan masuk dalam hening, akan masuk dalam untuk sebentar saya mengajak Anda semua untuk masuk dalam meditasi. Silakan ambil posisi duduk di mana Anda rasa sangat nyaman dan aman, dan silakan ketika Anda rasa siap, Anda boleh tutup mata. Tarik nafas dan hembuskan. Di dalam doa, di dalam doa. Sekali lagi, tarik nafas yang dalam dan hembuskan. Setiap kali Anda tarik nafas, Anda terima Roh Kudus, terima energi. Setiap kali Anda hembuskan nafas, Anda relax. Di dalam doa, tinggallah bersama aku. Di dalam doa, di dalam doa, tinggallah bersama aku. Di dalam Pelan-pelan Anda masuk dalam diri Anda sendiri, dalam keheningan Anda sendiri. Relax dan tenang. bersama aku. Di dalam doa, di dalam doa, tinggallah bersama aku. Di dalam doa, di dalam doa, tinggallah bersama aku. Di dalam doa, di dalam doa, tinggallah bersama aku. Di Dalam keheningan, dalam doa, Anda mulai masuk hati Anda sendiri. di dalam doa, tinggallah bersama aku. Di dalam doa, Dalam keheningan, di dalam doa, Anda bisa merasa bersama aku. Di dalam doa, di dalam doa, tinggallah semakin dalam masuk dalam diri Anda, semakin dalam Anda masuk dalam dalam doa, di dalam
sana dengan apa adanya. Apa yang Anda mau bawa hari ini, hati Yesus? Di dalam doa tinggalkan di sana kesedihan Anda, kemarahan Anda, ketakutan Anda, keputusasaan Anda. Apa saja yang mengganggu diri Anda sore hari ini, tinggallah dalam tinggalkan sesaat. Tarik nafas, bersama aku di dalam hati Yesus selalu terbuka. Siap sedia untuk terima Anda. aku di dalam doa, di dalam doa, tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa, tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Dalam hati ini, Anda akan mendapat kekuatan. Apa yang Anda mau, Tuhan mengubah dalam diri Anda. Bahwa hanya satu hal, tarik nafas dan hembuskan. Apa saja dalam hati kita, kita akan bawa ke hati Yesus dalam litani kepada hati Yesus. Silakan Pak Henry. Tuhan, kasihanlah kami. Tuhan, kasihanlah kami. Tuhan, Kasihanlah kami. Kristus, kasihanlah kami. silakan unmute semua. Tuhan, kasihanlah kami. Kristus, dengarkanlah kami. Kristus, kabulkanlah doa kami. Kristus, dengarkanlah doa kami. Allah Bapa di surga, Kasihanilah kami. Allah Putra penebus dunia, Kasihanilah kami. Allah Roh Kudus, Kasihanilah kami. Allah Tritunggal Kudus, Tuhan Yang Maha Esa, Kasihanilah kami. hati Yesus Putra Bapa kekal, Kasihanilah kami. hati Yesus yang diwujudkan oleh Roh Kudus dalam ribahan Bunda Perawan, Kasihanilah kami. hati Yesus yang dipersatukan dengan Sabda Allah dalam satu wujud, Kasihanilah kami.
Hati Yesus yang maha mulia. Kasihanilah kami. Hati Yesus Bait Kudus Allah. Kasihanilah kami. Hati Yesus kemah Allah yang maha tinggi. Kasihanilah kami. Hati Yesus rumah Allah dan pintu surga. Kasihanilah kami. Hati Yesus perapian cinta kasih yang bernyala-nyala. Kasihanilah kami. Hati Yesus perbendaharaan keadilan dan cinta kasih. Kasihanilah kami. Hati Yesus penuh kebaikan dan cinta kasih. Kasihanilah kami. Hati Yesus lubuk penuh keutamaan. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang amat patut dipuji. Kasihanilah kami. Hati Yesus wajah dan pusat segala hati. Kasihanilah kami. Hati Yesus tempat semua harta, kebijaksanaan, dan pengetahuan. Kasihanilah kami. Hati Yesus tempat kealahan seluruhnya. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang berkenan kepada Bapa. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang kaya raya dan murah hati kepada kami. Kasihanilah kami. Hati Yesus kerinduan bukit-bukit yang kekal. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang sabar dan maha belas kasih. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang murah hati kepada semua orang yang berseru kepadamu. Kasihanilah kami. Hati Yesus sumber kehidupan dan kesucian. Kasihanilah kami. Hati Yesus kurban pelunas dosa kami. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang ditimpa penghinaan. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang hancur karena kejahatan kami. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang tertusuk dengan tombak. Kasihanilah kami. Hati Yesus sumber segala penghiburan. Kasihanilah kami. Hati Yesus kehidupan dan kebangkitan kami. Kasihanilah kami. Hati Yesus pokok damai dan pepulih kami. Kasihanilah kami. Hati Yesus kurban untuk orang berdosa. Kasihanilah kami. Hati Yesus keselamatan bagi orang yang berharap kepadamu. Kasihanilah kami. Hati Yesus pengharapan orang yang meninggal dalam Engkau. Kasihanilah kami. Hati Yesus kesukaan semua orang kudus. Kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Sayangilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Kabulkanlah doa kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Kasihanilah kami. Yesus yang lembut dan rendah hati. Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Marilah kita berdoa. Allah yang maha kuasa dan kekal, terimalah segala pujian dan penghapusan dosa yang dipersembahkan hati Yesus kepada-Mu atas nama semua orang yang berdosa. Sudilah Engkau mengampuni dosa-dosa umat-Mu ini, yang memohon belas kasih-Mu dengan pengantaran Yesus Kristus. Tuhan kami yang bersatu dengan Dikau dalam Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Bapak Ibu, kita dengan RSCJ di seluruh dunia, kita akan doa bersama, doa penyerahan diri kepada hati kudus Yesus. Kita bersama-sama. Tuhan Yesus Kristus, dengan perantaraan Santa Madeleine Barat, kepada hati-Nya yang maha kudus, percayakan wujud ini. Penderitaan dunia kita datang masa pandemi, negara-negara yang berperang, para migran dan pengungsi, yang miskin dan paling rentan, yang sakit dan sekarat,
mereka yang kehilangan pekerjaan, orang-orang yang kita cintai, panggilan untuk RSCJ. Silakan dalam hati Anda sebut permohonan Anda. Cukuplah engkau memandang aku, lalu berbuatlah sesuai dengan kehendak hatimu. Ialah Hatimu yang maha kudus memutuskan. Aku bergantung padamu. Aku berharap padamu. Aku mempercayakan diriku kepada kerahiman-Mu. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Anda semua yang hadir berdoa bersama kami. Ada beberapa suster kami dari tempat lain juga. Ada seorang suster Priska Tirti, tapi saya pikir sebentar dia keluar. Kita sangat bersyukur kita punya Anda semua dengan kami. Saya yakin doa tadi yang suster dari Kongo nyanyi, Pastor Remakle mengerti. Jadi saya senang Pastor Remakle dengan kami. Anda yang hadir dengan kami, semuanya teman-teman kami, terima kasih. Sekarang saya minta teman kami yang baik, Pastor Rote, yang kenal RSCJ dan kenal spiritualitas kami, untuk apa saja Pastor Anda mau sharing sama kami dan sekaligus berkat untuk menutup acara kami sore hari ini. Silakan Pastor. Selamat sore para suster, Bapak Ibu dan para pastor. Suara saya terdengar? Dengar. Dengar kah? Dengar Pastor. Baik, terima kasih. Pertama, selamat ulang tahun untuk Suster Lulut. Selamat juga untuk Suster Jera yang hari ini merayakan 21 tahun sampai di Indonesia. Dan selamat untuk versi semua. Sebetulnya ini sumber dari air yang mengalir dari sana gitu ya, air kehidupan itu. Tadi dikatakan bahwa ada perempuan-perempuan dengan hati yang terbuka dan saya rasa Suster Jera sudah memulainya sampai di Indonesia dan sekarang semakin banyak perempuan yang hatinya terbuka gitu untuk dunia yang mungkin banyak atau sekarang dunia sedang terluka. Maka kita bersyukur ada banyak perempuan yang hatinya terbuka supaya dunia tersembuhkan. Kira-kira begitu ya. Jadi terbuka itu berarti juga ada konsekuensinya ya, bisa terluka, tapi juga bisa tersentuh, tergugah, terpesona, lalu tergerak untuk melakukan sesuatu sehingga menjadi berkat. Nah itu. Yang kedua, perempuan dengan hati terbuka. Ya, tadi semoga kita juga menjadi orang-orang yang berani ikut gitu ya. Karena para suster ini sudah membuktikannya, sudah masuk duluan ke dalam hati itu dan rupanya itu baik. Nah, semoga kita semua yang mungkin masih dalam proses perjalanan ke sana tidak ragu-ragu lagi karena sudah dimulai oleh para suster. Ini sesuatu yang baik bagi kita. Yang ketiga, tadi saya lihat juga RSCJ itu sedang sekali dengan hal-hal yang simbolik dengan hati yang terbuka itu banyak di mana-mana, termasuk tadi gambar-gambar waktu kita lihat di mana waktu meditasi tadi kan ada banyak ilustrasi dengan simbol itu dan segala macam itu dan sebetulnya itu menarik. Tapi tugas yang lebih berat adalah bagaimana menghadirkan simbol itu dalam kenyataan hidup. Sehingga sungguh-sungguh tidak hanya menjadi simbol, tetapi sungguh-sungguh menjadi kenyataan kehidupan dalam kehidupan, baik dalam komunitas maupun dalam pelayanan. Selamat untuk semua para suster, dan kita semua semoga kita juga berkenan masuk bersama ke dalam hati,
Dan keberanian untuk masuk itu juga pada akhirnya konsekuensinya ya menerima atau mendapatkan anugerah, mendapatkan air berkat tadi itu. Jadi Suster Jera cerita tentang seorang anak yang pergi mencari Tuhan. Saya punya videonya, Suster, boleh saya putarkan, itu 2 menit saja gitu ya. Supaya Saya mau cerita sendiri soalnya. diceritakan Suster tadi itu bisa menjadi lebih kuat. Saya boleh share ya? Bentar. Tidak bisa. Saya bikin Anda co-host. Tidak bisa ini. Saya bikin Anda co-host. Silakan, Pastor. Oke. Sudah ya? Ya. Now, where are you off to? I'm going to find God. Ah, I see. Well, dinner's at 6. Don't be late. Thank you. You're welcome. You're like, Here you go. Thank you. Yellow broccoli. Oh. Gotta go. So did you find him? God is a woman, Mom. And she has the most beautiful smile I've ever seen. Why are you in such a good mood? I just ate Twinkies in the park with God. He's much younger than I expected. Oke, itu videonya. Mudah-mudahan bisa dapat pada akhirnya bagaimana kita sama-sama menemukan Tuhan dalam diri sesama, gitu ya. Kita dan mereka menemukan Tuhan. Terima kasih untuk para suster dan terima kasih untuk acara yang baik ini. Bagaimana? Kita langsung berdoa. Berkat. Baik, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena pada sore hari ini Engkau memberi kami waktu untuk mengenal Engkau lewat hati kami masing-masing, terutama atas fasilitas yang telah dimulai oleh para suster RSCJ, dan semoga keberanian mereka untuk membuka hatinya, menemukan Engkau di dalam hati masing-masing juga menjadi dorongan bagi kami semua untuk berani masuk ke kedalaman hati kami masing-masing sehingga menemukan Engkau. Dan dengan sendirinya kami berani juga menjadi berkat bagi banyak orang. Semoga hati Yesus yang terluka, yang terbuka, menjadi kekuatan bagi kami untuk mewartakan kebaikan. Tuhan, terima kasih atas acara ini dan semoga acara-acara selanjutnya berjalan dengan baik dan menjadi berkat bagi para suster SSJ dan bagi seluruh pelayanan mereka serta bagi siapa saja yang mereka jumpai. Tuhan, inilah kami persembahkan hidup kami, semoga hati kami tergerak oleh karena hati dan kasih-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan yang Maha Kuasa, semoga hatimu yang terluka dan keluar air dan darah juga menyinari dan menyirami dunia yang sedang terluka ini sehingga tersembuhkan.
Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak, Pastor. Oke, terima kasih pada host kita, Suster Yola. Dan jangan lupa besok acara kami mulai jam 6 sore. Nanti kami akan share link. Terima kasih dan selamat malam.